Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. MRT Jakarta telah mengangkut lebih dari 4 juta penumpang setiap bulannya di akhir tahun 2025 lalu atau 120.000 sampai 140.000 penumpang setiap harinya. Nah, yang akan kita lihat di sini adalah sambungan dari jalur MRT Jakarta Lebak Bulus Bundaran HI yang diteruskan ke arah Monas, dan ini masuk ke CP201 yaitu Tamrin Monas dengan progres pembangunan lebih dari 90%. Ini yang akan kita tunggu nanti di tahun 2027 dapat dioperasikan. Salah satu stasiun yang dikerjakan dan nanti akan dioperasikan tersebut adalah stasiun Tamrin. Stasiun ini cukup panjang dan akan menjadi titik temu dari jalur MRT baru, yaitu MRT fase 3 timur barat dari arah Balaraja sampai ke arah Cikarang, yang belum kita ketahui kelanjutan untuk proses pembangunannya karena sudah di groundbreaking oleh Pak Jokowi beberapa waktu lalu. Tinggal proses-proses berikutnya yang kita tunggu. Baik, kita akan lihat bagaimana peresmian dari groundbreaking tersebut. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya canangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 tahap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan pemantauan dari pembangunan CP201 MRT Jakarta Bundaran HI sampai ke arah Monas, maka akan kita lihat terlebih dahulu biaya-biaya dari pembangunan moda transportasi yang ada. Nah, MRT Jakarta fase 1 yang dari arah Lebak Bulus sampai Bundaran HI itu adalah 1 triliun lebih sedikit ya per kilometernya. Kemudian LRT Jabodebek itu setengah triliun saja per kilometer. LRT Jakarta 1 triliun juga. Serta LRT yang ada di Sumatera Selatan di Palembang itu adalah setengah triliun. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa triliunkah per kilometer untuk lanjutan MRT Jakarta dari Bundaran HI sampai ke arah kota yang berjarak 5,8 km? Nah, dana yang dibutuhkan adalah 25 triliun lebih, maka kalau kita bagi dengan 6 ataupun 6 km ya hampir segitu, maka per kilometernya lebih dari 4 triliun. Baik, langsung saja kita akan mulai pemantauan dari arah Bundaran HI. Dan ini adalah titik terakhir dari stasiun MRT Jakarta. Kemudian kalau kita lihat di bawah ya ataupun di area platform, stasiun ini sebenarnya sudah ada terowongan sampai ke arah Tamrin dan juga menuju ke Monas, bahkan ke arah Harmoni Sawah Besar. Hanya saja ini masih ditutup. Nanti pada saat sudah beroperasi maka terowongan akan dibuka dan rangkaian kereta dapat melaluinya. Rangkaian keretanya ataupun rolling stock ini dibuat oleh Jepang, dan memang untuk MRT fase 2A ini dibiayai oleh JICA, Japan International Cooperation Agency, sebuah lembaga pembiayaan dari Jepang yang membantu negara-negara seperti Indonesia untuk membangun dan mulai mengoperasikan moda-moda transportasi modern seperti MRT. Nah, bila kita bandingkan sedikit dengan WUSH atau juga LRT Jakarta, WUSH sendiri itu 1 triliun lebih sedikit, kemudian juga LRT Jakarta sama, maka 4 kali lipat untuk MRT Bundaran HI sampai ke arah kota. Mudah-mudahan ini selesai dan juga hasilnya maksimal sehingga dapat bermanfaat untuk masyarakat, karena memang Jakarta sendiri sudah cukup ketinggalan ya dibandingkan dengan negara-negara yang ada di sekitarnya seperti Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam juga berupaya untuk memperbaiki moda-moda transportasi yang ada di ibu kotanya dan mungkin di beberapa wilayah. Bangkok sudah memilikinya dari tahun 90-an ya. Jadi dengan adanya moda transportasi ini, masyarakat yang memang banyak ke Jakarta mobilitasnya menjadi lebih baik. Dari media sosialnya MRT Jakarta kita akan lihat ya, dari area-area yang dipantau yaitu CP201 terutama di kawasan Tamrin dan Monas. Nah, untuk kawasan Tamrin sendiri di bagian tengah mulai adanya pekerjaan perapian jalan, yaitu median jalan yang ini tadinya hilang ya karena ada proses konstruksi yang berlangsung sehingga dibongkar. Nah, saat ini diperbaiki kembali, mungkin pepohonannya juga akan disiapkan untuk ditanam. Untuk area-area lainnya yang kita lihat di bagian pinggir dari Jalan Tamrin itu ada yang ditutup,
Dan itu adalah pekerjaan-pekerjaan untuk membuat akses-akses menuju ke stasiun ataupun entrance ya. Sedangkan area di bagian tengah yang masih ada ini ditempatkan material-material saja. Nah, satu bangunan yang cukup tinggi di dekat BSI di sini adalah CTVT Building ataupun bangunan CTVT, yaitu cooling tower dan juga ventilation tower yang berfungsi untuk sirkulasi udara dan pendinginan udara di bagian bawah tanah ataupun di area stasiun Tamrin. Stasiun ini memiliki panjang 400 meter dari arah Indosat ya ataupun Bundaran Air Mancur di situ, Kebon Sirih, sampai ke arah Saripan Pasifik ya. Mungkin untuk bisa bergabung dengan halte Transjakarta yang ada di depan Sarina, ada berjalan sedikit lah paling tidak. Di bagian depan ini area yang ditutup adalah area untuk akses ya ataupun entrance yang menuju ke stasiun Tamrin. Stasiun Tamrin ini karena cukup panjang, punya entrance cukup banyak, kalau tidak salah ada 10 entrance. Nah, pekerjaan yang berlangsung ya nanti kita akan lihat di sisi atas. Pemantauan udara dari MRT Jakarta adalah pembuatan semacam terowongan atau juga kanal, nantinya setelah selesai akan ditutup, ditimbun kembali dan menjadi jalan. Nah, ini di bagian kanan ya, tadi yang kita lihat. Kemudian ini adalah CTVT-nya, CTVT Building. Nah, di bawah sana di perempatan itu ada yang rangka-rangka baja menutupi, itu adalah tadi akses yang ada ataupun entrance yang sedang dikerjakan. Tidak hanya di situ, kita juga melihat di beberapa lokasi sampai ke arah Bundaran Air Mancur. Ini entrance 5 sudah mulai ditimbun, berarti sudah selesai ya entrance-nya di bagian bawah. Jadi area di atas ditimbun kembali untuk dapat dimanfaatkan sebagai akses jalan. Alat-alat berat dikerahkan ya di kawasan ini dan arus lalu lintas yang kita lihat dialihkan ke sisi barat. Sudah cukup lama karena pekerjaan yang ada di tengah sudah banyak yang selesai, dan ini adalah akses yang ada di dekat Gedung Bank Indonesia, Kebon Sirih. Dari desain yang kita bisa lihat di sini, CP201 itu sampai ke arah Harmoni harusnya. Namun pengoperasian dari MRT Jakarta akan sampai di stasiun Monas. Karena yang jelas CP202 ataupun stasiun Harmoni belum selesai. Tapi paling tidak dari Lebak Bulus sampai ke Monas sudah dapat menggunakan MRT. Nah, jarak antara stasiun Tamrin dan Monas itu adalah 381 meter, mungkin akan lebih dekat dari hal tersebut ya, karena yang kita lihat ujung-ujungnya berada di dekat Bundaran Air Mancur. Bagaimana akses di stasiun Monas? Kita akan lihat di sini langsung. Ada 2 entrance, satu yang di Jalan Medan Merdeka sisi barat ataupun Jalan Silang Barat Daya Monas ya, ketemunya di situ di dekat patung kuda. Kemudian ada akses anak tangga yang disiapkan ke area koridor menuju ke stasiun. Ada satu lagi entrance 2, ini berada di dekat gedung museum ya, Museum Nasional di Medan Merdeka Barat, dan sudah ada bangunan yang nantinya akan bisa dipakai sebagai area akses masuk ke stasiun, apakah itu lift atau juga anak tangga. Jadi para pengunjung Monas nantinya dapat menggunakan MRT Jakarta tanpa harus pindah moda transportasi dari arah Lebak Bulus, kemudian bisa menuju ke area tersebut ya dengan mudah, termasuk ke museum yang ada di Medan Merdeka Barat. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di bawah itu lebih banyak kepada pipa, kemudian pengkabelan ya, ducting dan AC serta dinding-dinding. Jadi pekerjaan-pekerjaan struktur dasarnya sudah selesai. Nah, ini yang diharapkan, ini tahun 2026, maka di tahun 2027 dapat dioperasikan dan bermanfaat bagi masyarakat. Ini entrance 1, ada eskalatornya di dekat museum. Baik, kita lanjutkan naik bis Transjakarta, itu di dekat Bank Mandiri ya, adalah akses ataupun entrance yang akan menuju ke bawah ataupun stasiun MRT Jakarta Tamrin. Jalan yang bisa dipergunakan oleh kendaraan lajurnya sudah dikembalikan cukup banyak, jadi tidak lagi menyempit ya seperti sebelum-sebelumnya, karena ada proses-proses
yang berlangsung di area konstruksi. Entrance-nya juga berada di dekat Kementerian ISDM di sana. Dan tampak para pekerja ini baru saja mungkin selesai istirahat untuk melanjutkan aktivitas. Jalan Tamrinnya mulus ya setelah diaspal kembali. Berarti di bawah jalan ini terdapat stasiun yang cukup panjang, 400 meter, dan ada peron di bagian bawah sekali yang nantinya akan menghubungkan kawasan barat timur ataupun Balaraja ke arah Cikarang. Namun yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah sisi Jakartanya dari arah Tomang sampai ke arah Medan Satria, perbatasan dengan Bekasi. Tampak di seberang itu ada gedung, kemungkinan besar ini juga CTVT ya, namun versi yang lebih kecil, ataupun cooling tower, ventilation tower. Dan kita sudah berada di Bundaran Air Mancur. Nah, untuk akses ke stasiun MRT Monas lewat di dekat jam sana, itu jam adalah jam yang pernah berada di perempatan Kebun Sirih yang dipindahkan. Apakah akan dikembalikan ke Kebun Sirih? Ini yang belum diketahui. Tapi untuk masuk ke stasiun MRT Monas tinggal melewati jalan Silang Barat Daya Monas yang ada di ujung, dan ada entrance 2 di situ. Lalu untuk entrance 1 kita masih harus ke arah halte Transjakarta Monas. Setelah itu barulah ke anak tangga eskalator yang ada di sana di entrance 1. Oh, tetap ada. Kita kalau di sini dokter kalau medis Enggak. 24 jam. kita pagi aja tapi malam kita ada Standby. Biasanya mereka kalau lagi sakit ini apa? Alergi atau asma? yang kebanyakan biasanya sakit lambung. Oh, Mereka ngopi. Masalahnya. Betul. Terus kayak gitu ya biasalah common cold misalnya lagi musiman, Iya. flu, batuk, I see. terus kayak gatal-gatal gitu sih jarang ya. Jarang ya. Biasanya orang-orang aja yang memang lihat sensitif. Terus kan bidang pekerjaannya juga berbeda-beda, mungkin orang yang terpapar bahan kimia atau apa yang pilihan. Betul. Secara keseluruhan untuk CP201 ini tadi video di awal 90,77%, tapi itu di bulan November ataupun akhir November tahun 2025. Harusnya sekarang jauh ya di atas itu. Kemudian tadi yang kita lihat itu adalah terowongan yang ada di sekitar stasiun Monas, harusnya sudah terpasang rel. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang masih harus dilanjutkan setelah CP201 selesai 100% misalnya, yaitu pengadaan rolling stock, kemudian juga yang tidak kalah penting adalah fare system ataupun sistem pembayaran karena harus terintegrasi dengan yang lama. Secara keseluruhan lintas utara selatan Bundaran HI ke arah kota itu adalah 55% di akhir tahun 2025, yaitu di bulan November. Nah, ini yang masih ditunggu oleh masyarakat agar dapat selesai 100%. Bahkan di Bundaran HI ke arah kota itu baru dioperasikan nanti di tahun 2029 ya, ataupun 3 tahun dari sekarang. Walaupun yang kita lihat progresnya sudah cukup banyak. Nah, harusnya terowongan MRT Jakarta yang ke arah utara ataupun ke arah Bundaran HI Tamrin atau juga Tamrin dan seterusnya adalah seperti ini. Jadi tidak ditutup dan memang ada terowongan seperti itu. Bisa dilewati oleh rangkaian kereta. Nah, di Bundaran HI sendiri yang kita lihat ya di bagian tengah menjelang ke stasiun Bundaran HI dari Duku Atas BNI itu ada ruangan yang dikosongkan dan ada tempat pertukaran rel kereta. Jadi kereta yang datang dari selatan itu akan diarahkan ke platform yang tersedia. Jadi bisa saja nyebrang Dan dengan mengucap ataupun crossing. Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya canangkan pembangunan MRT Lin Timur Barat fase 1 tahap 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lebih lengkap video yang di awal adalah seperti ini desainnya. Ini stasiun Tamrin, kemudian nanti ada fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun ini dan stasiun-stasiun selanjutnya silahkan diikuti. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.